Nah, apakah Nabi itu futur atau tidak? Kan ini pertanyaannya nih, tema yang diberikan kepada saya ini. Saya tadi alhamdulillah dibahas oleh Ustadz Iwan. Futur itu ternyata ada klasifikasinya. Saya mendapatkannya dalam kitab Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Amr. Itu Al-Futur, Al-Mazahir, Al-Asbab, Al-Ilaj. Gitu. Nah, jadi futur itu yang pertama klasifikasinya tadi. Jadi dia futur dalam seluruh amal, bahkan benci terhadap amalan tersebut. Ini klasifikasi futurnya orang munafik. Terus yang kedua, tadi seperti yang Ustadz Iwan sampaikan, ada orang yang futur dalam sebagian ketaatan tanpa dilandasi dengan kebencian terhadap sebagian ketaatan yang tidak dia lakukan itu, gitu ya. Ini katanya futurnya orang-orang fasik. Nah, baik futurnya orang munafik dan futurnya orang fasik itu masuk ke dalam maradul qalbi, penyakit apa? Hati. Tapi ada juga futur yang sifatnya fisiologi, fisik, badani, bukan hati. Seperti apa di sini? Seperti orang yang memiliki keinginan untuk beribadah dan dia merasa menyesal apabila tidak melakukannya, namun tidak ia segera kerjakan. Bapak geuning, abdi rek maca Quran teh saminggu sakali hatam. Tapi geus berbulan-bulan teu tamat wae. Tapi Quran mah dibaca, Pak. Ngan tekad untuk menghatamkan Quran seminggu sekalinya tidak tercapai karena merasa malas gitu. Nah, ini sifatnya fisiologi. Dan yang terakhir ada futur rasa malas yang hanya terkadang datang, namun perasaan tersebut tidak lantas menyeretnya dan tidak bertahan lama, tidak menyeretnya kepada maksiat, serta tidak menghalangi dia untuk berbuat taat dan tidak menyeret dalam maksiat. Nah, penyebab dari futur jenis ini katanya hanya hal-hal yang bersifat temporer, seperti rasa lelah, kesibukan atau sakit. Biasanya bapak teh semangat ya, hiji mangsa karena pekerjaan bapak berat gitu, akhirnya bapak tidak mengerjakan hal itu. Atau bapak sakit, akhirnya tidak mengerjakan hal itu. Masih dapat pahala nanti Pak? Dapat. Nah, kira-kira andai kata Nabi futur dalam klasifikasi yang mana? Saya cari, ternyata ada dalam Abu Daud, hadis nomor 1307. Aisyah berkata, la tada qiyamal lail, kata Aisyah, janganlah engkau meninggalkan salat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'uhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, Pak, baik safar maupun mukim gitu ya. Wa kana idza maridho, dan beliau kalau sakit, au kasala. Nah, jelas artinya, atau karena malas. Ketika saya baca syarahnya, kasal bisa babi ta'bin, karena beliau merasa apa? Lemah, merasa capek. Shalla qa'idan, maka beliau sholat dalam kondisi duduk. Jadi andai kata Nabi dikatakan pernah futur, maka futurnya bukan maradul qalbi, gitu. Karena maradul qalbi itu hanya dimiliki oleh munafik dan orang-orang apa? Fasik saja. Dan Nabi jauh dari sifat-sifat seperti itu. Futurnya Nabi hanya ketika sakit, atau Nabi saking capeknya, karena Nabi mah hidupnya teu siga urang, Pak. Kan orang mah loba nyalsenanya. Oh, Nabi mah setiap hari dakwah, setiap hari jihad atuh, Pak. Nabi berperang usia 55 tahun, Pak. Itu pertama kali Nabi perang Badar. Urang makan 55 tahun teh pensiun. Ya, beres teh. Enya gitu, tapi Nabi mah sehat. Nah, hanya ketika kondisi itulah Nabi mengalami futur dalam pengertian capek atau sakit. Itu dalam riwayat Abu Daud.